namanya orang berubah, nggak ada yang berubah dari tanggal 1 langsung ke tanggal 10. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kita, Nesa Khaira Official. Yuk hijrah bareng. Di video kita yang kedua ini, kita mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah kita buat di Instastory kemarin. Mungkin ada beberapa yang kita kumpulin, nggak semuanya sih yang bakal kami jawab di sini. Mungkin yang penting-penting aja. Ini mungkin juga buat perkenalan kita, karena teman-teman semua belum pada tahu kan tentang kita. Pada penasaran kan? Kita lanjut menjawab pertanyaan dari Q&A yang kemarin. Jangan lupa subscribe channel kita berdua. Pertanyaan pertama dari kemarin yang udah dekat ya rasanya. yang udah kakak buat di akun kakak kemarin kan? Iya. Kakak. Dari kakak dulu. Dari Tri Julia Lestari 031. Ceritain dong awal mula pakai cadar terus bisa bertahan sampai saat ini. Kakak Buat aku dulu ya. ya. Awal mula cerita mulai bercadar ya. Awalnya sih kakak nggak pernah loh kayak pengen mau pakai cadar gini gitu. Sama sih sebenarnya cerita kita berdua sebenarnya sama. Dulu kita tuh anak yang bisa dibilang nakal lah gitu. Bukan tanda kutip ya. Kita tuh nakal tuh enggak, tapi ya berjilbab hanya sekedar berjilbab, memenuhi karena kita kewajiban wanita emang sebenarnya harusnya berjilbab gitu. Iya. Tapi keinginan untuk berjilbab panjang sama sekali nggak ada. Betul. Jadi cuman sekedar ya karena suruhan dari orang tua juga sih. Sebenarnya udah lama kita berdua ini sebenarnya udah lama juga disuruh pakai cadar, cuman pada ya namanya budaya belum datang, jadi gimana lah kan. Tertarik pun enggak, aneh gitu, kok harus pakai cadar sih? Apa yang dia pakai cadar? Agak awalnya aku awalnya itu di gini kan sama abang sendiri kan, sama abang. Hai abang, nonton nanti kan. Dek katanya, cobalah pakai jilbab panjang gitu kan, yang syar'i gitu, biar kita tuh tertutup, biar terlihat anggun cantik gitu. Nah terus aku kan otomatis mikir kan, ya elah bilang gitu kan, pakai jilbab panjang yang pendek aja itu aduh udah alhamdulillah sih rasanya gitu Nara. Gerahnya bukan main kan? Lihat orang aja rasanya udah gerah, apalagi Iya. sendiri gitu kan. Sudah itu pas kakak pergi jalan-jalan rasanya sih, pas jalan-jalan terus agak tuh ya karena lepas sih ya, jadi nggak sengaja pakai jilbab panjang. Terus abang komen gini, alhamdulillah masya Allah katanya kan, adik abang udah cantik sekarang katanya, tinggal pakai cadar aja lagi sekarang. Terus aku langsung spontan dong jawabnya, ya elah bilang pakai cadar jilbab panjang aja boro-boro belum bilang. Dari itu sih awalnya Sebenarnya dari orang tua, dari abang, sebenarnya memang itu memang yang terbaik. Cuma kita kebetulan waktu itu kita memang benar-benar belum ada keinginan, Allah belum benar-benar buka pintu hati gitu kan, untuk kuatkan niat. Tapi alhamdulillah sekarang udah bercadar. Udah berapa lama kak? udah mau 1 tahun sih. Nah kak, alhamdulillah. Padahal kita Dukanya pasti padahal dari sekolah umum kan, Iya. dari SMK. SMK. Nah jadi kita mau senakal apapun kita, tapi kita kan nggak boleh menganggap orang itu hina, karena kita nggak tahu kapan Allah mau kasih hidayah pada orang itu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya dari orang tua emang udah bercadar, tapi cuman keinginan akunya aja belum kuat untuk bercadar. Sebenarnya udah lama dari MTS lah disuruh pakai cadar, cuman dulu tuh apa sih cadar gitu kan. Gerah gitu kan. Kakak emang udah pakai cadar, tapi emang nggak ada keinginan tuh, nggak ada gitu kan. Waktu pas sampai kelas 3 SMA itu masih, aku kan memang dari pesantren dari taman SD, jadi walaupun di pesantren pokoknya aku pulang aku nggak mau pakai cadar, walaupun aku sekarang mondoknya di pondok pesantren pakai cadar. Tapi entah nggak tahu lah, tiba-tiba begitu pulang keinginan besar pakai cadar. Alhamdulillah ya Ra. Ya sampai kakak, ibu, ayah tuh bilang, Kira yang dulunya kayak gini ya, sekarang udah bisa pakai cadar kan. Aneh, bahkan orang yang nggak yang kenal kan, lah Kira udah pakai cadar, kok anehnya gitu kan. Padahal Kira sama sekali nggak pernah punya niat, nggak pernah punya keinginan untuk pakai cadar. Dulu ya pakai jilbab selimpat gitu kan, yang biasa-biasa aja. Nggak mau niat buat baju pun baju biasa, nggak pernah punya niat. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa jalan, hampir jalan 2 tahun loh. Allah udah buka pintu hidayah, alhamdulillah sekarang bisa jadi kayak gini. Alhamdulillah ya tertutup.
Lagian kita mau bertahan sampai sekarang pun itu karena kemauan sendiri ya, karena ada tekad kita, karena atas izin Allah juga sih sebenarnya kan. Kalau kita bisa bertahan sampai tadi pakai cadar gitu. Doakan aja teman-teman ya, kita istiqomah. Jadi buat teman-teman yang masih pengen bercadar tapi belum dibolehkan sama orang tua, yang penting semangat aja, tetapkan niat, jangan sampai goyah. Insya Allah suatu saat Allah pasti bolehkan, Allah pasti izinkan, karena itu yang terbaik buat kalian. Jangan lupa terus berdoa ya. Lanjut di pertanyaan kedua, lebih baik berdoa setelah sholat wajib atau di sepertiga malam? Kalau berdoa lebih baiknya sih dua-duanya. Bagusnya sih sebenarnya kalau Iya. aku di seperti kalau doa di setiap sholat wajib itu aku rasa sih itu harus gitu kan. Iya. Karena Betul. itu sholat yang paling sering kita lakuin gitu. Tapi kalau di sepertiga malam, karena itu sholat yang mungkin kita nggak mungkin setiap hari, pasti ada bolongnya gitu kan. Itu pasti kita itu benar-benar, kalau sepertiga malam itu suatu keinginan yang benar-benar ingin dikabulkan. Kalau antara doa yang sholat di sholat wajib dengan doa di sepertiga malam, bedanya karena doa yang di sholat wajib itu mungkin lebih harus kita lakuin, karena ya nama sholat kita kan memohon kepada Allah, minta apa yang kita hajatkan. Tapi kalau yang di sepertiga malam itu hanya doa yang benar-benar yang mungkin itu bisa jadi mustahil untuk kita dapatkan, lalu kita minta sama Allah gitu. Jadi jangan lupa terus berdoa aja. Jangan Intinya jalin aja kedua-duanya, iya. yang penting Jangan bosan untuk berdoa. karena ibarat kita mengulang-ulang doa itu seperti Kita mengayuh mau sepeda, Kita tidak tahu kapan sampainya, yang pasti pada intinya pasti bakal sampai ke tujuan. tuh semangat berdoa terus. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, nah ini tentang kita berdua. Awal kenalnya di mana dan kenapa bisa sedekat ini? Aku nggak dari tadi nggak ada bilang itu loh, siapa yang nanya. Yang ini dari Kaila Nazifa. Awal kenal di mana dan kenapa bisa sedekat ini? Gimana? Awal kenalnya gini ceritanya. Kan pas Jadi kita kenalnya tuh cuma lewat DM. IG. Iya, DM. Aku sih yang duluan DM kamu kan, Ra? Iya. Aku kan lagi main beranda IG itu, terus nemu foto si Ira ini. Nah, ini bukan satu ini ya, bilangnya Satu kota. satu kota Kebetulan gitu. kenal tempatnya. Iya. Nah, tempatnya itu. Jadi akhirnya aku coba untuk DM dia gitu. Nah, assalamualaikum. Iya. Salam. Jadi di situ awal kita mula kita kenal, dan disitulah kita bisa kenal. Dan ini baru pertemuan yang ketiga Kak ya? Iya, Baru baru meet up yang ketiga. ketiga. Jadi alhamdulillah bisa sedekat ini. Nah, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang mungkin sama-sama punya teman yang satu kota tapi nggak pernah tahu kan kita kapan dipertemukan sama Allah. Yang penting kita punya niat baik, insya Allah pasti Allah temukan. Setiap orang yang punya niat baik pasti Allah bakal pertemukan orang yang baik juga untuk menemani langkahnya. Betul, untuk menemani langkah hijrahnya gitu. Dari Arsah 1207, dari usia berapa pakai cadar? Dari usia berapa Kak? Setahun yang lalu kan? Akan berarti dari usia 19 tahun berarti. Kalau aku dari usia Berapa? 18 tahun. Ya, awal 18 tahun. Nah, dia lebih muda dari aku. Ya, dan ini kakak, yang ini adik, tapi besaran adik ya? Betul. Lebih besar ya. Dia lebih pes. Iya. Awet muda. Canda. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Kakak aslinya orang Mangko ya? Ya, kita berdua sama-sama orang Mangko. Bagian teman-teman orang Mangko, yuk kita hijrah bareng. Kenal bareng, kita meet up rame-rame. Boleh. Barangkali kita bisa buat satu majelis tentang perkara Gitu. ilmu. Kita berbagi, kita sharing. Jadi jangan pernah gengsi atau malu buat mengenalkan diri ke orang yang sekiranya mungkin itu ternyata ini satu kota, ternyata ini satu daerah gitu kan. Jadi nggak usah itu, jadi kita nggak tahu Allah tuh bakal pertemukan ternyata dia orangnya baik kan, nggak tahu. Iya. Jangan pernah gengsi. Jangan mulai seuzon perkenalan. dulu sih. Iya. Biasanya kan orang tuh kebanyakan tuh seuzon enggak gini. Ih, nanti aku DM disangkanya SKSD lagi gitu. Yang bisa gitu dulu. Insya Allah, tapi insya Allah kalau orang yang baik nggak bakal kayak gitu. Betul. Lanjut. Pertanyaannya masih banyak sih, cuman kebanyakan tentang kapan nikah. Kita masih belum pikir itu.
Soalnya kita masih proses perbaikan diri karena usia kayak gini kan, apalagi kita orang yang baru-baru hijrah gitu. Iya, Jadi betul, belum kepikiran ke sana. Kalau aku sendiri sih nanti yang penting apa, kita serahin aja ke Allah. Betul. Pasti Allah temukan. Nggak Kalau mungkin nggak Allah temukan. Kalau kita nikah itu kan butuhnya yang tepat, bukan cepat. Iya. Mengulang lagi cerita kita dari awal, bagaimana ceritanya kita mulai berhijrah dan mulai mengenakan cadar. Awalnya waktu itu pas saya mau izin sama orang tua mau mengenakan cadar, itu orang tua sempat nggak mengizinkan. Yang pertama minta izin kan, coba Bu, aku mau pakai cadar boleh nggak, ini kan awalnya. Terus ibu kan langsung jawab, kan saya kan bukan dari keluarga yang ahli sunnah gitu, lagian di lingkungan tempat saya tinggal itu Awam lah kan, bener-bener awam. Soalnya kalau orang yang bercadar itu malahan dipandangnya tuh kayak ini pasti ajaran sesat gitu jadinya. Aneh, kok kayak gini, kok kayak gitu. Islam masalah nggak kayak gitu, karena orang benar-benar awam, benar nggak paham, Iya. jadi mereka nggak aneh. Terus yang kedua, udah lama berseling waktu sekitar 2 mingguan, terus coba lagi nanya sama ibu gitu kan, Bu, gimana nih yang kemarin pertanyaan aku bilang gitu kan, yang ingin mengenakan cadar boleh nggak gitu. Terus ibu tetap jawabnya nggak boleh. Ya aku tahu sih maksud ibu nggak boleh, kenapa, dia mungkin takut aku nanti banyak dikatain orang gitu, nah dia takut aku nggak istiqomah nanti gitu sih sebenarnya. Terus yang ketiga, yang udah 1 bulan gitu, pas bulan 9 awalnya aku pakai cadar kalau nggak salah sih. Terus itu pas malam aku gak nikah lagi, sudah berdoa gitu kan, minta supaya ibu mau gitu kan. Terus Mungkin karena Allah merasain lo, yang harus perjuangan kita dulu gitu. Nah mulai dari niat, keinginan itu memang Iya. sebenarnya memang harus dikuatkan. betul sih, itu kan ibu aku kan juga mau ngeliat seberapa dekatnya sih kita mau menggunakan cadar gitu, nah atau mau ikut-ikutan baik atau nantinya ndak istiqomah gitu. Nah terus pas malam itu aku coba lagi nemuin ibu gitu kan, Bu, boleh nggak nih aku pakai cadar, rasanya aku nih udah mantap ya pengen pakai cadar. Terus ibu langsung bilang gini, itu udah memang dari keyakinan kamu sendiri atau ada suruhan dari orang lain gitu, nah, atau ada paksaan atau cuman ikut ini atau ikut aliran yang lain atau apa gitu. Nah alhamdulillah dari ibu ini memang rasanya dari diri aku sendiri gitu. Nah dorongan dalam hati itu aduh pengen yang mengenakan cadar gitu, mengenakan hijab panjang gitu kan, mulai menutup diri gitu. Nah jadi alhamdulillah waktu itu ibu langsung mengizinkan. Masya Allah itu terasanya wah, Perjuangannya Masya Allah. Itu pas awal pertama kali pakai cadar keluar rumah itu aku sempat hampir down gitu nah, karena perkataan orang di lingkungan Mereka itu banyak yang mereka ngomong bicara tapi bahasa lainnya mereka itu ngeledek gitu kan. Assalamualaikum ukti, jadi ustazah. Iya kan? tuh, aduh Ya namanya orang berjijik kayak gitu cobaannya. ya. Awalnya aku tuh sempat malu pengen keluar rumah gitu. Ya Allah, kok aku malu ya ya Allah, kok aku malu ya keluar rumah mengenakan yang dianjurkan sama Islam, pakai yang dianjurkan sama Islam gitu. Kok aku merasa malu gitu. Nah seharusnya aku harus merasa bangga gitu karena aku udah berani. Terus aku coba keluar, oh ternyata orang pada nanya gini, pada mimpi apa kamu semalam, Cak? Katanya gitu. Ya Allah, sakit nggak sih dengarnya? Tapi ya kan. Ya. Doain aja yang terbaik. Kalau orang kayak gitu berarti mereka masih belum paham. Iya. Tapi alhamdulillah aku punya orang tua, punya abang yang selalu support aku. Apalagi abang aku itu yang terutama. Abang aku selalu kalau sebelum yang nyuruh aku pakai cadar dulu kan abang sebenarnya. Cuman ya belum ada niatnya. Jadi ya aku masih berpikir dulu lah. Tapi alhamdulillah dari suara abang itu aku bisa berpikir gitu lah, apa sih gunanya cadar, apa sih fungsinya gitu, apa sih yang aku bisa lakukan. Soalnya dulu sebelum aku cadar itu aku tuh ngiranya gini, kalau orang bercadar
bercadar itu pasti kegiatannya tuh terbatas gitu lah. Iya, mau ini Kayak, nggak bisa, kayak ini mau nggak ikut bisa, olahraga gitu. ini nggak bisa, Iya. itu nggak bisa. Betul. Dulu pikiran kita juga kayak gitu, tapi setelah dijalanin ternyata nggak berat kok. Ternyata nggak cadar itu nggak ngehalangi apapun pekerjaan, Iya, semuanya tetap tetap bisa kita lakukan. Kita tetap bisa berkarya kok, tetap bisa bekerja. Siapa bilang cadar menghalangi semuanya? Betul. Jadi dari situ alhamdulillah sampai sekarang Allah masih percaya memberi kepada kita. Semoga kita selalu diberi hidayah sama Allah untuk tetap istiqomah memakai cadar, tetap istiqomah, tetap belajar. Itu sih. Ya, jangan pernah putus semangat Iya. terus. Yang penting kuatkan niat terus. Insya Allah Allah bakal jaga kita terus Betul. dalam risiko. Yang penting kita sebanyak berdoa intinya sih sama Allah. Ya. Jadi banyak yang juga pertanyaan teman-teman sih, Kak gimana sih sebenarnya aku pakai cadar, pengen pakai cadar, udah dibelain orang tua juga, cuman keadaan masih mendukung, soalnya aku takut Kak, pengen nanti dibilang cuman pencitraan doang, gitu ya. cuman ikuti tren gitu kan. Iya. Soalnya sekarang kan banyak ya ukti-ukti yang di sosial media pakai cadar cantik gitu kan. Iya betul. Kalau menurut aku sendiri sih pribadi, kita nggak apa-apa ngikutin. Kalau memang awalnya aku juga Iya. kayak gitu, soalnya awalnya aku cuma ngikutin apa yang lagi viral kan, lagi viral ukti-ukti cantik. Tapi aku pikir-pikir nggak apa-apa sih aku ikut-ikutannya, Iya, karena yang aku nggak ikuti itu baik. Betul. Kecuali kita ikut dalam kemungkaran, kita ikut dalam kesalahan itu mungkin dilarang. Iya. Tapi aku pikir-pikir ngapain harus itu, namanya orang berubah, nggak ada yang berubah dari tanggal 1 langsung ke tanggal 10. Pasti tanggal ada satu tangan. Mungkin orang yang benar-benar udah istiqomah, udah nggak pernah lagi terlihat di dunia maya, nggak pernah lagi terlihat di sosial media gitu kan. Ya mungkin mereka udah sepenuhnya Allah amanahkan untuk menjaga itu semua. Allah udah kasih mereka keistimewaannya lebih. Cuman kalau untuk kita yang baru-baru kayak gini mungkin ngerasa nggak apa-apa karena kita sama-sama belajar. Iya. Suatu saat sekarang kita nggak tahu kan, kemarin Allah kasih hidayah kita buat pakai jilbab, dan besoknya lagi Allah kasih kita hidayah lagi buat pakai cadar, dan besoknya lagi Allah, siapa tahu kan, kita nggak tahu, Allah kasih hidayah kita buat nggak sering-sering lagi main keluar rumah, nggak sering-sering lagi tampil di depan orang banyak. Ya kita nggak ada yang tahu kan hidayah itu datangnya lewat apa dan kapan gitu kan. Yang penting tuh terus aja kuatkan niat, doain yang terbaik. Dan juga kalau ada teman-teman yang mungkin baru hijrah, dengan perkataan orang itu, kamu ini pencitraan doang, kamu ini ngikutin tren ya, nggak usah balas mereka dengan perkataan kasar, nggak usah balas mereka dengan kembali marah. Yang penting kita cukup katakan sama mereka, doain aja yang terbaik. Kan mereka juga paham gimana rasanya berat untuk menjadi baik, karena nggak semua orang Allah memilih orang untuk menjadi baik, tidak semua. Tapi memang semua orang pasti Allah ada kasih di hatinya rasa sifat baik. Belum saatnya, yang penting kuatkan istiqomah, kuatkan niat. Kayak kita udah menemukan suatu postingan gitu yang rasanya itu kayak nyentuh banget di hati. Nah itu tuh sebenarnya itu udah hidayah dari Allah sebenarnya. Itu tergantung dari kita sekarang, karena firman Allah yang dalam Al-Quran itu kan, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Iya betul. Jadi kalau kita nunggu kita baik baru berhijab, itu entah kapan. Iya. Karena berhijab itu harus dimulai dari diri sendiri. Kan aku dulu juga gitu, terus mikir, aku aja masih pecicilan, aku aja masih gini, masih gitu-gitu. Masa ya mau pakai hijab, ntar dibilang orang apa lagi? Masa ya pakai hijab kayak gitu? Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pakai hijab, pakai cadar, itu malah merubah hidup. Iya, malahan baik. Nanti kita berpikir sendiri, masa ya aku pakai cadar tapi kayak gini. Dan alhamdulillah jadi pembatas lama-lama gitu ya. itu sebagai mihrab kita, sebagai hijab kita, menjaga perilaku, menjaga akhlak. Ya, dan dengan berhijab lah perlahan insya Allah kita bakal bisa berubah. Kalau nggak berubah entah kapan. Tapi sekarang nggak, orang kebanyakan tuh gini, selalu menyamakan akhlak sama hijab yang dia kenakan. Padahal akhlak sama hijab itu adalah dua hal yang berbeda. hal yang berbeda. Kalau hijab itu memang sebuah kewajiban Ya, yang Allah kewajiban. suruh untuk kita, untuk semua wanita solehah, muslimah, Semua semua wanita wanita. muslimah yang sudah balik. Iya betul. Kalau akhlak itu pribadi masing-masing. Kalau misalnya seandainya dia berhijab tapi dia belum baik, itu bukan salah hijabnya. Masa ya pakai hijab kayak gini
masa ya pakai hijab dia kayak gini Bercadar tapi kok gini-gini, masih ngomong kasar, masih ngomong ini. mereka itu proses perbaikan. Karena mereka berhijab itu karena mereka sudah memenuhi kewajiban mereka. Kewajibannya. Mereka sadar akan kewajiban mereka. Mereka Iya. sadar apa yang harus mereka lakukan sebagai wanita. Jadi seandainya ada yang bilang mending berhijab, mending Iya, nggak mending berhijab, tapi baik gitu. Nah, mending nggak berhijab tapi baik daripada berhijab tapi munafik, itu nah, salah. salah sebenarnya. Karena kita berhijab itu untuk memperbaiki akhlak. Iya, kalau dia belum baik itu berarti masih proses. Karena itu kan hal yang berbeda berdua. Buat teman-teman yang belum hijrah mungkin semoga Allah bisa bukakan hati buat kalian yang bisa berhijab. Dulu aku juga kayak gitu, lihat orang yang berhijab, aduh apaan sih, gerah. Tapi Allah kasih hidayah, dulu mendidik mereka, sekarang ingin seperti mereka. Iya, sama si Ra, waktu itu Aka masih ingat Mas pernah bilang kan waktu di tempat wisata waktu itu kan Aka lagi main, terus ada orang wanita yang bercadar, terus aku langsung bilang gini, orang tuh bercadar aneh kali di zaman sekarang yang tren tapi masih bercadar gitu. Dengan gaya style makin cantik Ah, kan, ah. semakin wah-wah gitu. Tapi siapa sangka sekarang malahan aku yang sekarang yang bercadar juga. Kita alhamdulillah benar-benar bersyukur karena Allah kasih kesempatan buat kita bercadar. Tapi teman-teman yang belum merasa pakai cadar mungkin bakal ngerasain, ntar aku bercadar nggak bisa ini, nggak bisa itu. Betul Tapi sih, setelah kalian ngerasain pakai cadar, kalian bakal bersyukur, benar-benar bersyukur kalau kalian bisa dalam lingkungan bisa melakukan itu dalam lingkungan yang seperti ini. Insya Allah yang namanya kita niat baik, Allah pasti menyertai. Apalagi yang benar-benar kuat, niatnya udah kuat, yang benar-benar udah Benar ingin berhijrah, meninggalkan yang nggak baik-baik itu. karena keinginan mereka baik. Mungkin kalau kita memang benar-benar belum baik, salah satu caranya ya dengan berhijab. Mungkin dengan Iya. hijab kita benar-benar bisa berubah. Yang penting kalau yang benar-benar ingin berhijrah tapi belum ada diizinkan, yang penting jalankan aja sedikit-sedikit. Insya Allah Allah akan menyertai, Allah akan ridhoi, Allah akan berkahi, insya Allah. Buat teman-teman yang benar-benar udah ingin hijrah, terus kuatkan niat, terus perbanyak doa. Iya betul. Insya Allah Allah akan permudah jalan kalian untuk berhijrah. Allah akan datangkan orang-orang baik dalam hidup kalian. Insya Allah Allah bakal terus menuntun kalian ke jalan yang baik karena itu baik. Maka berbanyaklah berdoa, itu intinya. Perbanyak doa. Doa, Semuanya dimulai dari diri sendiri. ya. Kalau bukan diri, siapa lagi? Buat teman-teman semua maaf ya kalau misalnya seandainya bahasa kita masih acak-acakan gitu, Ah, kita masih awal. benar-benar belajar. Kan ini baru video kita kedua karena kita kan nggak gitu ya, nggak lancar bahasa Indonesia, lancar cuman aneh gitu kan. Masih agak grogi gitu. Jujur ya, aku sebenarnya malu kalau bicara depan kamera gini soalnya. Udah pede ya. Kurang pede gitu. Nah, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Dan mohon maaf kalau seandainya penyampaian kami tentang ilmunya kurang Kurang. pernah di hati, ada yang salah, mohon dibenarkan. Dengan kata yang sopan. Cobalah menasehati tanpa menyakiti. Betul. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Doain kami bisa buat konten-konten yang menarik, yang bermanfaat juga, yang Iya. bisa menghibur